jemaah akhwat ya. Kami juga mengharapkan kepada teman-teman jemaah untuk tetap mengingat ilmu dengan mencatat, dan apabila memiliki pertanyaan silakan disampaikan melalui chat kepada host ya, itu di sini adalah MT Hansa. Silakan sampaikan ke sana, atau misalnya juga bisa langsung ke Anda pribadi, tapi secara private ya. Waalaikumsalam. Untuk bisa mengefisiensikan waktu kita, kepada Ustazuna Dr. Kiranda Aditya Hafizallah, Bapak Ustaz silakan bisa mulai kajian. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi, sebagaimana akidah Imam Syafi'i yang beliau sampaikan dalam buku-buku beliau dan juga diriwayatkan oleh murid-muridnya. Dan insyaallah kita sudah berada di penghujung, mungkin tinggal 2 kali lagi pengajian ya, penghujung dari kitab ini. Baik, bab berikutnya bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah min husni dhanni billahi wa raja'i rahmatihi wa afwihi. Bab tentang Imam Syafi'i di mana beliau berhusnudzon kepada Allah dan berharap rahmat kepada Allah dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis membawakan riwayat dari Al-Muzani. Al-Muzani murid Imam Syafi'i, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Syafi'i fi maradhihi alladhi mata fihi." Aku menjenguk Al-Imam Syafi'i ketika beliau sedang sakit, yang di mana beliau meninggal dalam sakit tersebut. Itu sakit terakhir Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Faqultu ya Abu Abdullah, kaifa asbahta? Aku bertanya, wahai Abu Abdullah, yaitu wahai Imam Syafi'i, ya. Bagaimana ya pagi hari ini? Bagaimana kondisimu? Farafa'a ra'sahu, maka Imam Syafi'i mengangkat kepalanya. Wa qala, maka dia berkata, asbahtu minad dunya rahilan. Jadilah aku akan pergi meninggalkan dunia. Wa li ikhwani mufariqan, dan aku akan meninggalkan saudara-saudaraku. Wa li su'i amali mulaqiyan, dan aku akan bertemu dengan buruknya amalanku. Wa 'ala Allahi waridan, dan aku akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ma adri ruhi tasiru ila jannatin fa uhanniha. Aku tidak tahu kemana pergi ruhku, apakah akan pergi menuju ke surga lantas aku mengucapkan selamat baginya, au ila narin fa'u'azziha, atau ruhku pergi menuju neraka maka aku mentakziahnya. Tsumma baka, kemudian Imam Syafi'i menangis. Wa ansha'a yaqul, kemudian dia mengucapkan syair yang terkenal. Beliau berkata dalam syairnya, walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi. Tatkala hatiku, qalbuku menjadi keras dan seluruh arah telah tertutup, itu sudah sempit segala jalan. Ja'altu raja min nahwi afika sulama, maka aku menjadikan harapanku ya menuju ampunanmu sebagai tangga. Aku menjadikan harapanku menjadi tangga untuk meraih ampunanmu. Ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu, tatkala aku melihat dosaku terasa besar, namun ketika aku bandingkan antara dosaku bi afwika rabbi kana afuka a'zama, aku bandingkan dosa-dosaku yang sangat menurutku besar dibandingkan dengan ampunanmu, maka aku dapati ampunanmu lebih besar ya Rabb. Fama zilta dha'afin 'anidh dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Engkau ya Rabbi senantiasa adalah pemilik ampunan yang senantiasa memaafkan dari dosa-dosa, dan senantiasa Engkau adalah zat yang maha dermawan. Engkau senantiasa memaafkan sebagai bentuk karunia darimu dan kebaikanmu. Fa in tanqim minni falastu biayisin walau dakhalat nafsi bi jurmi jahannama. Kata beliau, kalau seandainya engkau pun menghukumku, maka aku tidak pernah putus asa, meskipun jiwaku ya karena dosa-dosaku masuk dalam neraka jahanam. Walau laka lam
yaqwa bi iblis abidun, kalau bukan karena engkau tidak ada seorang ahli ibadah pun yang kuat di hadapan iblis. Fa kaifa wa qad aghwa safiyyaka adama, bagaimana tidak sementara iblis berhasil telah menggoda, menyesatkan pilihanmu, yaitu hamba pilihanmu, yaitu Adam alaihissalam. Wa inni la'ati dzambi a'rifu qadrahu, sungguhnya aku melakukan dosa dan aku tahu tentang kadar dosa tersebut. Wa a'lamu anna Allaha ya'fu tarahuma, dan aku tahu bahwasanya Allah mengampuni karena kasih sayangnya. Riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, menjelaskan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika akan meninggal dunia, maka beliau tetap ya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukanlah orang yang pede, merasa orang hebat. Subhanallah, kalau kita baca bagaimana Al-Imam Syafi'i luar biasa ya. Al-Imam Syafi'i yang luar biasa. Kemudian bagaimana ilmunya ya. Bahkan di akhir hayatnya disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Al-A'lamun Nubala, bagaimana Imam Syafi'i di akhir hayatnya dia berkata, aku berharap seandainya ilmuku sampai kepada masyarakat, kitab-kitabku sampai kepada masyarakat, meskipun tidak usah dinisbahkan kepada aku, bahwasanya itu ilmu dariku, yaitu keikhlasan beliau. Dan beliau berkata, tidaklah aku bermunazarah, berdebat dengan seorang pun, dan kecuali aku berharap kebenaran muncul dari lisannya. Ya, itu ketika dia berdialog, dia tidak ingin menang, tapi dia ingin agar kebenaran muncul dari lawan debatnya. Subhanallah, siapa orang seperti itu? Siapa yang orang ingin dan itu diucapkan sebelum beliau meninggal dunia ya. Ingin bagaimana kitab-kitab beliau yang luar biasa, kitab-kitab beliau yang luar biasa. Ya, tapi beliau ingin sampai ilmunya kepada masyarakat tanpa harus mengatakan ini adalah ilmu Syafi'i. Yang penting ilmu sampai. Ini menunjukkan keikhlasannya. Bahkan sebagian muridnya mengatakan Imam Syafi'i kalau dia tulis buku sesuai dengan kemampuan bahasanya mungkin kita tidak paham. Tapi dia tulis buku sederhana yang bisa dipahami oleh orang awam. Dia tawadhu, tidak ingin pamer bahwasanya dia ahli bahasa. Dan ibadahnya luar biasa. Khatam Quran bulan Ramadan sehari 2 kali. Bayangkan sebulan 60 kali khatam Quran. Jadi kalau kita bicara ibadah Imam Syafi'i luar biasa. Tapi begitu pun beliau tidak pede ketika akan mau meninggal dunia ya. Apa kata beliau ketika ditanya oleh muridnya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kondisimu wahai guruku? Dia berkata, "Asbahtu minad dunya rahilan." Aku akan meninggalkan dunia ini. Wali ikhwani mufariqan, dan aku akan meninggalkan teman-temanku. Wali su'i amali mulaki, aku bertemu dengan amal burukku. Itu dia subhanallah tawadhu. Wa 'ala Allahi wari, dan aku akan bertemu dengan Allah. Wala adri ruhi tasiru ila jannatin fa uhanniha. Saya tidak tahu ruhku ini mau ke mana. Mau ke surga sehingga aku mengucapkan selamat, au ila narin fa u'azziha, atau kepada neraka lantas aku mengucapkan takziah baginya. Kemudian dia menangis mengucapkan syairnya ini yang menunjukkan tetap beliau husnudzan kepada Allah. Kita ulangi apa kata beliau. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja min nahwi afika sulama. Ketika hatiku mulai keras dan seluruh jalan mulai tertutup sempit, aku menjadikan harapanku menjadi tangga untuk meraih ampunanmu. Subhanallah, aku berharap. Dia tidak mengatakan amalanku banyak, tidak mengatakan, aku hanya berharap ya. Aku hanya berharap dengan harapanku, aku berharap bisa meraih ampunanmu ya Rabb ya. Kemudian ta'adzamani dzambi falamma qarantu. Dia mengatakan dosaku menurutku besar, aku merasa dosaku besar. Ini kita bicara bukan orang pelaku maksiat yang berbicara ini. Ini yang berbicara ini adalah orang yang sangat alim, yang ilmunya luar biasa. Beliau adalah pelopor ya. Beliau adalah pelopor usul fikih. Ya, usul fikih. Siapa yang peloporinya? Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau yang pelopor kitab fikih luar biasa. Beliau punya madrasah mazhab tersendiri, Imam Syafi'i. Dari tangannya muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh. Di antara muridnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i. Yang tadi kita sebutkan bagaimana di bulan Ramadan khatam Quran 60 kali, sehari 2 kali. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika usia 7 tahun sudah hafal Quran, ketika 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, ribuan hadis beliau hafal. Ketika 15 tahun beliau sudah menjadi ahli fatwa. Subhanallah, Imam Syafi'i. Ini yang berbicara orang yang terkenal keikhlasannya, terkenal ibadahnya, terkenal wara'nya, terkenal ketakwaannya, terkenal tawadhu'nya.
Tapi dia berkata, ta'adzamani dzambi falamma qarantu. Aku merasa dosaku besar. Namun ketika aku bandingkan dengan bi'afwika rabbi kana afuka a'zama. Aku bandingkan dengan ampunanmu yang luas ya Rabbku, aku lihat ampunanmu lebih luas. Maksudnya beliau tidak sombong, tidak angkuh, tidak pede, tidak merasa tenang nanti saya masuk surga, tenang nanti murid-muridku saya masukkan surga, tenang saya punya surga sendiri, tenang saya nanti matikan neraka. Enggak sama sekali. Ini Imam Syafi'i. Tidak akan jadi pelajaran bagi kita semua. Beliau mengatakan, kalau aku bandingkan dosaku yang menurutku besar dibandingkan dengan ampunanmu, maka ampunan lebih besar ya Allah. Famazil tada'afin 'ani dzambi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Senantiasa engkau memaafkan, engkau senantiasa memaafkan. Dan di antara nama Allah adalah Afu. Al-Afu, tuhibbul afwa, engkau adalah Afuun, yang Maha memaafkan, mencintai memaafkan. Engkau senantiasa memaafkan dosa-dosa dan senantiasa engkau dermawan, memberikan kenikmatan, memberikan karunia. Wa ta'fu, dan engkau maafkan, minnatan wa takarruma. Engkau maafkan bukan apa-apa, tapi karena karuniamu dan karena kebaikanmu. Ya bukan karena kita berhak dimaafkan, enggak. Allah maafkan kita, kenapa? Karena karunia Allah. Ya, artinya kalau kita bayangkan kita di manusia, Allah udah kasih kita banyak kenikmatan, terus kita bermaksiat, kan kurang ajar banget ya. Semua kenikmatan dari Allah kemudian kita membangkang perintah Allah. Terkadang kita menggunakan nikmat dari Allah untuk bermaksiat, kita gunakan mata kita mendengar yang haram, kita menggunakan telinga kita mendengar yang haram. Kalau kita diadab, pantas. Ya. Pantas ya. Ya. Tetapi ketika Allah maafkan, bukan karena kita pantas dimaafkan, tapi karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kalau mau dikatakan pantas untuk diadab, sangat pantas semua kita. Ya. Tapi Allah maafkan bukan karena kita pantas dimaafkan, tapi karena memang Allah Maha baik dan Maha memberi karunia. Ini perkataan Imam Syafi'i. Fa in taqim minni falastu bi aisin walau dakhalat nafsi bi jarmi jahannam. Bi jurmi jahannam. Ya. Kalau engkau menghukumku ya Rabbku, maka aku tidak pernah putus asa. Meskipun jiwaku, badanku dibakar dalam neraka jahanam, aku tidak putus asa. Ini husnudzon kepada Allah. Seandainya kau masukkan dalam neraka, aku tidak pernah putus asa ya Rabbku. Ya. Karena Allah Maha baik, Maha pengampun, Maha penyayang. Kemudian beliau mengakui bagaimana ketidakmampuan seorang hamba dalam ketika ya berhadapan dengan iblis. Walau laka, dalam riwayat lam yaqwa bi iblisa abidun. Ya. Walau laka lam yaqwa bi iblis abidun. Kalau bukan karena engkau ya Rabbku, tidak seorang pun hamba yang mampu berhadapan dengan iblis. Siapa yang bisa berhadapan dengan iblis? Fa kaifa qad agwa dhaif Safiyyah ka Adama. Lihat Nabi Adam yang merupakan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Yang Allah muliakan, Allah jadikan malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Allah ajarkan ilmu. Itu pun tidak mampu berhadapan dengan iblis. Bagaimana dengan selain Adam alaihissalam? Makanya Imam Syafi'i berkata, walau laka lam yaqwa bi iblisi abidun. Kalau bukan karena engkau ya Allah, tidak seorang pun bisa berhadapan dengan godaan iblis. Iblis menggoda luar biasa. Tidak pernah letih. Sampai dalam satu riwayat hadis disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasankan karena banyak jalannya. Rasulullah berkata, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Bayangkan, setan, iblis tidak tidur siang untuk apa? Untuk godain kita. Setan dan iblis tidak punya kerjaan lain kecuali untuk godain kita. Dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, inna syaitana qa'ada li bini Adam bi'atruqih. Setan itu nongkrong di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Dia mau ke sini ada gangguan, dia mau ke situ diganggu iblis. Di seluruh jalan anak Adam diganggu. Dia mau hijrah diganggu, dia mau baca Quran diganggu, dia mau sholat diganggu, dia mau semua mau kebaikan lakukan, ada setan nongkrong di situ. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, iblis telah berjanji hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya. Kata iblis, sungguh aku akan benar-benar mendatangi anak Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau akan dapati ya Allah, kata iblis berjanji depan Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. La aghwiyannahum ajma'in, dalam ayat yang lain kata iblis, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kita semua target. Siapapun, tidak ada yang bisa mampu berhadapan iblis. Dalam ayat yang lain kata iblis, la uzayyina lahum fil ardi la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menghiasi maksiat di hadapan mereka, iblis.
Terus musuh tidak kelihatan. Gimana hadapan iblis? Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iya, iblis dan anak buahnya lihat kalian, sebenarnya kalian tidak bisa melihat mereka. Musuh susah. Ya. Aduwwu mubin. Kata Allah, setan adalah musuh yang nyata, tapi dia tidak terlihat. Bagaimana kita berhadapan dengan musuh yang dia bisa melihat kita, kita tidak melihatnya. Kemudian lihat bagaimana iblis sudah berpengalaman. Sudah ribuan tahun dia hidup dan dia tahu bagaimana menggoda ini, menggoda itu. Dia tahu bagaimana menggoda Adam, subhanallah. Dia tahu bagaimana menggoda Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada Adam, inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kau dalam surga, kau tidak akan lapar, kau tidak akan telanjang, kau tidak akan kepanasan, dan kau tidak akan haus. Subhanallah, Allah sebutkan. Tapi Allah tidak sebutkan kepada Adam, kau akan abadi di surga, enggak. Iblis lihat celah. Allah tidak bilang Adam akan abadi di surga, maka dia pun, subhanallah, dia pun goda Adam dari sisi itu. Ya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka iblis berkata, wahai Adam, mau kau tunjukkan kepada suatu pohon, kalau kau makan kau akan abadi. Subhanallah, dia tahu celah di mana bisa menggugurkan, menjatuhkan Adam alaihissalam dan moyang kita. Ya. Karena Allah tidak sebut tentang abadi, dia maukah kau makan buah, dia sebutkan pohon tersebut dengan pohon keabadian, padahal bohong. Tapi ini pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, dengan kekuasaan yang tidak pernah sirna. Adam tergoda di situ. Bahkan kata iblis, kata Allah, wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin. Dan iblis pun bersumpah di hadapan Adam, aku ini ingin kebaikan bagimu. Kalau musuh seperti ini punya pengalaman, dia tahu si fulan caranya digoda dengan wanita, digoda dengan jabatan, digoda dengan sombong, digoda dengan riya, digoda dengan diakui-akui orang, digoda. Iblis tahu semuanya. Benar kata Imam Syafi'i, laulaka lam yaqwa bi iblis abidun. Kalau bukan karena engkau, tidak ada yang mampu berhadapan dengan iblis, enggak ada yang mampu. Bagaimana, siapa yang berani mampu sementara Adam alaihissalam Safiyak, yaitu nabi yang dipilih oleh Allah, ternyata tidak mampu berhadapan dengan iblis. Maksudnya tidak ada ujub sama sekali di hati Imam Syafi'i, luar biasa. Diakui. Kemudian dia berkata, wa inni la ati dzambi a'rifu qadrahu. Sungguh ketika aku melakukan dosa, aku tahu dosa itu enggak bagus. Wa alamu anna Allah ya'fu tarahuma, tapi aku tahu Allah Maha Pengampun karena kasih sayangnya. Ini husnudzan dari Imam Syafi'i di akhir hayatnya kepada Allah, tanpa ada kesombongan, tanpa keangkuhan, tidak mengatakan saya yang telah begini, saya yang telah begini, enggak. Tetap orang alim seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhaufu an yaqa' alaih. Sungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti dia berada duduk di bawah sebuah gunung, seakan-akan gunung tersebut suatu waktu bisa menimpanya. Wa innal munafiqa yara dhunubahu kadhubabin marra al anfihi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosa yang dilakukan seperti lalat yang lewat, dia tinggal begini aja, dia tidak pedulikan dengan dosanya. Saya pikir subhanallah, Imam Syafi'i yang tadi saya sebutkan biografi singkatnya, bagaimana takwanya, waraknya, zuhudnya, semua lengkap. Hafalannya, itu pun tidak memandang dosa yang dilakukan kecil. Ya. Dan di akhir ayatnya dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah sekali-sekali seorang dari kalian meninggal kecuali dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak susah bagi Allah untuk mengampuni hamba-hambanya. Bukan karena kita berhak untuk diampuni, tapi memang Allah sangat baik, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Mulia, dan seterusnya. Dan ini seperti perkataan Abu Nawas, disebutkan dalam syair, dia berkata, ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. In kana la yarjuka illa muhsin fabiman yaludhu wa yastajiru al-mujrimu. Mali ilaika wasilatan illa raja. Ya. Wa bi jamili afika thumma anni muslimu. Kata Abu Nawas, ya. Ya Rabbku, in azumat dhunubi kathratan, kalau dosaku sudah sangat banyak, walaqad alimtu bi annaka afwaka azamu. Bi anna afwaka azamu. Sungguh aku telah tahu bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku.
In kana la yarjuka illa muhsinu. Kalau yang bisa berharap, boleh berharap kepada engkau, yang boleh menggantung harapan cuma orang-orang yang baik. Fabiman yaludhu wa yastajirul mujrim. Terus orang pendosa dia bersahar kepada siapa ya Rabb? Terus orang pendosa berlindung kepada siapa? Kan kepada engkau juga ya Rabb. Mali ilaika wasilatun illa raja. Saya tidak punya andalan yang bisa saya andalkan di hadapan engkau kecuali harapan. Tidak ada yang lain kecuali harapan. Wa jamilu afwika thumma anni muslimu, dan keindahan ampunanmu kemudian aku pasrah di hadapanmu. Ini Abu Nawas mirip seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita jadi orang jangan ujub, jangan sombong, jangan angkuh, jangan pede dengan apa yang sudah dia lakukan. Hendaknya kita memandang dosa yang kita lakukan suatu yang besar, dan itu ciri orang beriman. Namun tetap berhusnudzon kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun ma jaa'a 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu fi fitnatil qabr wa ni'imihi wa adzabihi. Cuma yang perlu saya ingatkan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah tidaklah mudah, terutama di saat-saat genting seperti akan meninggal dunia. Maka seorang harus belajar al-asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah. Benar-benar tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dia harus belajar. Dan dia harus banyak bertakwa kepada Allah seperti Imam Syafi'i. Karena kalau orang sering bermaksiat, susah dia husnudzan kepada Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Hati ini sering berkhianat. Kita rasakan pengkhianatan hati ini. Kita baca Quran ingin khusyuk, enggak bisa khusyuk. Kita ingin salat ingin khusyuk, bisa hasini kemana-mana. Ya, kita ajak dia untuk melakukan sesuatu, dia berkhianat. Ketika kita masih hidup dia berkhianat, dan sangat berbahaya dia berkhianat di akhir hayat. Mau ajak dia untuk husnudzan dia tidak mau. Makanya seorang terkadang susah husnudzan kepada Allah, dia tukang maksiat, susah husnudzan. Tapi kalau dia sering bertakwa kepada Allah, sering menangis di hadapan Allah, maka dia mudah untuk husnudzan. Ya, maka husnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hati-hati, waspada, kalau dia maksiat segera beristighfar kepada Allah. Dan jangan lupa untuk bertakwa agar dia mudah untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab berikutnya, babun ma ja'al Imam Syafi'i rahimahullah fi fitnatil qabr wa na'imi wa adabihi. Bab tentang yang datang Imam Syafi'i tentang fitnah kubur dan nikmat kubur dan azab kubur ya. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah terkait kuburan. Terkait kuburan ya. Kuburan itu ada beberapa hal dalam kuburan ya. Di antaranya adalah tammatul qabr. Himpitan kubur. Ini dialami oleh seluruhnya. Kemudian setelah itu balasan. Kemudian fitnah kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir. Munkar dan Nakir. Kemudian setelah itu hasilnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah nikmat kubur, jika bisa jawab. Nikmat kubur. Yang kedua, jika tidak bisa jawab, maka akan mendapatkan azab kubur. Ini terkait dalam kuburan. Yang pertama, dhammatul qabr ini adalah ujian. Ujian menimpa siapa saja. Ujian menimpa siapa saja. Ini sama dengan sulitnya hari kiamat ketika seorang dibangkitkan dari kuburan, sama seperti orang kan mengenal kiamat melihat kedahsyatan luar biasa, para nabi pun ketakutan dan yang lainnya. Sama ketika masuk di kuburan, dia sebelum dikubur dia akan mengalami beberapa hal yang repot seperti sakaratul maut, dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kubur dia mengalami himpitan kubur. Makanya ketika Nabi berkata tentang dhammatul qabr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau naja minha la naja Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya ada orang yang selamat dari dhammatul qabr, himpitan kuburan, tentunya akan selamat di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz meninggal ketika dia berjihad dalam perang Khandaq, kemudian terkena lukanya sehingga luka tersebut kena panah di tangannya. Akhirnya dia pun
sakit dan meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, dia berhukum sebelumnya ketika dalam hukum terhadap Bani Quraidah, yaitu dia berhukum dengan hukum yang telah sepakat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia meninggal, Rasulullah SAW berkata, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Orang hebat. Kata Nabi, seandainya ada orang yang selamat dari dhammatul qabr, maka akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat. Dia pun terkena himpitan kubur. Ini seperti suatu yang lazim harus dijalani. Kalau bahasa kita SOP dalam kuburan seperti itu. Seperti seorang akan meninggal, ada SOP-nya sakit, ada sakratul maut, kemudian pencabutan nyawa. Ini semua SOP, urutan sistem ketika nyawa mau dicabut. Nah, demikian juga ketika dalam kuburan, SOP pertama yang dijalani adalah mengalami dhammatul qabr. Setelah itu fitnah kubur. Fitnah kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, 3 pertanyaan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Atau man rabbuk man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini pertanyaan. Dan ini dijawab dengan keimanan, bukan dengan hafalan, bukan dengan IQ, bukan dengan kecerdasan, karena orang yang tidak beriman akan dilupakan pada hari tersebut. Maka 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia bisa jawab, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa jawab, dia akan merasakan azab kubur. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di sini penulis berkata, maja'al Imam Syafi'i rahimahullah fi fitnatil qabr wa na'imi wa adzabihi. Dalil-dalil atau nas-nas pernyataan Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur dan adanya nikmat kubur dan ada azab kubur. Baik. Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, di antara doa yang dipanjatkan kepada mayat, waqihi adzabal qabr wa kulla haulin yaumal qiyamah. Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan kita doakan orang yang meninggal dunia. Kalau dia meninggal di kubur, kita doakan waqihi adzabal qabr. Orang sudah meninggal, kita ya Allah, lindungilah dari azab kubur. Wa kullu haulin yaumal qiyamah, dan lindungilah dia dari kengerian pada hari kiamat kelak. Artinya diringankan. Ya, karena ketika dibangkitkan dalam kondisi ngeri. Di sini Imam Syafi'i menjelaskan adanya azab kubur, adanya dahsyatnya hari kiamat. Ahwal yaumil qiyamah. Kemudian juga dalam Imam Syafi'i berkata dalam pernyataan yang lain, wa qala rahimahullah, beliau berkata, wafsah lahu fi qabrihi. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Itu nikmat, maksudnya berilah kelapangan sehingga dia merasakan kenyamanan, kenikmatan dalam kuburan. Wa aidhu min adzabil qabr. Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur. Wa adkhil alaihi al-aman war-rauh fi qabrihi. Ya Allah, masukkanlah keamanan, pertolongan, yaitu rahmat dalam kuburannya. Masukkanlah keamanan, rahmat dalam kuburannya. Itu doa, ya, doa. Imam Syafi'i menganjurkan untuk doa sebenarnya, karena hukum asal doa untuk penghuni kubur bebas kita berdoa, ya. Rasulullah akhlisu fid doa, ikhlas dalam doa terkait dengan itu. Jadi boleh berdoa dengan diajarkan oleh Nabi SAW, boleh berdoa dengan doa yang lainnya. Intinya agar dilindungi dari azab kubur, dapat nikmat kubur, dilapangkan kuburannya, ya, diberikan keamanan, diberikan kerahmat. Wa qala rahimahullah, beliau juga berkata, wa qini fitnatal qabr wa adzabihi. Wa qini fitnatal qabri wa adzabahu. Di sini Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, lindungi dia dari fitnah kubur, lindungi dari azab kubur. Jadi Imam Syafi'i menyebut tentang nikmat kubur, ya tadi wafsah lahu fi qabri, ini terkait dengan nikmat kubur. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Wa adkhil alaihi al-aman war-rauh fi qabrihi. Masukkan dalam rasa keamanan, rahmatmu dalam kuburan, terkait dengan nikmat kubur. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, waqihi fitnatal qabr. Ya Allah, lindungilah dari fitnah kubur. Wa adzabahu, dan azab kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah kuburannya. Wa jafil arda an janbaihi. Ya Allah, biarkan bumi menjauh dari 2 lambungnya. Walaqihi bi rahmatika al-amna min adzabika, atau waqihi mungkin, ya, waqihi bi rahmatika, atau walaqihi bi rahmatika al-amna min adzabika hatta tab'athahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Berikanlah dengan rahmatmu rasa aman dari azabmu ya Allah, sampai dia dibangkitkan menuju surgamu ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang. Sini jelas, jadi Imam Syafi'i menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu beriman kepada tentang kuburan. Jadi kita tahu bahwasanya alam ada 3 secara umum. Demi. Kalau kita bilang alam, ada tentunya pertama ada alam janin, ya. Alam janin, ya. Sebelumnya mungkin ada lagi namanya alam arwah.
alam arwah, ruh, ya. 1, 2, alam janin. Kemudian yang ketiga, alam dunia. Yang berikutnya ini semua atau kita singkatin aja. Yang kemudian namanya alam barzakh. Atau kita bagi 3 aja biar mudah, nggak bingung. Mudah, alam ada 3. Pertama, alam dunia. Kemudian ada namanya alam barzakh. Yang kedua. Yang ketiga namanya alam kubur, alam akhirat. Alam akhirat. Taib alam dunia yang kita sedang jalani. You are here, ya. Kita sedang jalani. Alam barzakh disebut dengan alam barzakh, artinya perantara. Perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Adapun alam akhirat maksudnya setelah hari kebangkitan. Setelah hari kiamat. Yaitu setelah dibangkitkan. Baik. Alam barzakh ini dikenal juga nama dengan alam kubur, dikenal dengan nama alam kubur. Dengan alam kubur ditinjau dari kebanyakan yang mati di kubur karena banyak yang mati di kubur. Namun jika seorang meninggal meskipun tidak dikubur, dia akan masuk dalam alam barzakh. Misalnya dia dimakan singa, misalnya dimakan ikan hiu, misalnya dibakar atau meledak tubuhnya. Meskipun tidak dikubur, dia masuk dalam suatu alam yang alam perantara. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, di belakang mereka ada barzakh, yaitu alam perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Itu disebut dengan alam barzakh. Ini alam tersendiri, masing-masing alam ini punya sifat tersendiri. Masing-masing punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri sehingga tidak bisa dikiaskan satu dengan yang lain. Sehingga tidak bisa dianalogikan satu dengan yang lain. Tidak bisa. Maksudnya kalau kita misalnya bilang, Ustaz, kita buka kuburan kok nggak ada katanya begini. Itu yang kamu buka kuburan itu alam dunia. Ini kan dunia. Alam tersendiri. Alam tersendiri. Meskipun seorang tidak dikubur, dia masuk dalam alam tersendiri. Kalau kita gampang kita tidur ada alam mimpi alam tersendiri. Alam barzakh alam tersendiri, ada alam sendiri, dimensi berbeda kalau bahasa kita, dimensinya lain. Ruh masuk dalam dimensi baru. Kalau bilang kita buka kok nggak ada katanya diperluas, disempit, buka biasa-biasa aja. Nggak ada. Terkadang Allah tampakkan, terkadang seorang baru dikubur ternyata dibuka sudah berdarah-darah, sudah hangus. Itu terkadang, tidak selalu begitu. Tapi asalnya alam itu alam tersendiri, dimensi tersendiri kita nggak tahu. Dia masuk dalam alam tersendiri. Makanya kalau orang sudah meninggal, yang namanya ruh bergentayangan nggak ada ya. Dia masuk dalam alam namanya alam barzakh, disebut alam kubur. Nanti dia akan dibangkitkan lagi dalam masuk alam berikutnya, yaitu namanya alam akhirat, alam kebangkitan. Nah, barzakh artinya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka ini harus kita imani, jangan kita menggunakan logika kita, akal kita, karena orang-orang yang menolak alam barzakh kebanyakan mereka menganalogikan alam barzakh dengan alam nyata. Kok nggak mungkin lah, dunia kan di bawah sempit. Mereka bicarakan tentang alam dunia padahal Allah menyatakan mereka alam tersendiri namanya alam barzakh. Baik, kita lanjutkan. Babun ma ja'ani Imam Syafi'i rahimahullah fima yantafi'u bihil mayyit min fi'li ghairihi. Bab tentang pernyataan Imam Syafi'i bahwasanya mayat bisa dapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Bab mayat bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih. Apa saja kalau mayat sudah meninggal yang bisa diambil manfaat dari orang yang masih hidup? Yaitu kita yang masih hidup, apa saja yang bisa kita sumbangsikan kepada kontribusi kepada mayat setelah dia meninggal? Apa saja? Taib di sini saya bacakan.
Ani Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dari murid beliau Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, qala haddatsana Syafi'i qala wa yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amali thalathun. Bisa menyusul mayat dari amal orang lain 3 perkara. Yang pertama hajjun yu'adda anhu, yaitu orang itu berhaji atas nama sang mayat, maka ini sampai. Wa malun tasaddaqu bi anhu, atau malun yatasaddaqu bihi anhu. Hajjun yu'addi anhu, yaitu orang yang masih hidup menghajikan dia. Wa malun yatasaddaqu bi anhu, orang yang masih hidup ini bersedekah atas nama dia. Au yaqdi, atau dia bayarkan hutangnya misalnya. Wa doa, dan berdoa. Dan doa, 3 perkara. Baik, kita bahas ini. Ini penting ya. Yang masih bisa dilakukan oleh yang hidup untuk yang mati. Manfaat apa aja? Kata Imam Syafi'i ada 3 perkara. Yang pertama adalah menghajikan. Menghajikan atasnya. Nanti dikiaskan dengan umrah, dikiaskan juga umrah atas namanya, atasnya. Yang pertama. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah atas namanya. Yang ketiga adalah mendoakannya. Mendoakannya. Ini saja, tidak ada yang lain. 3 perkara ini. Kemudian Imam Syafi'i jelaskan, wa inna ma qulna bihadza istidlalan bi sunnah fil haji khasatan wal umrah mithlahu qiyasan. Ya. Kami berdalil dengan sunnah Nabi, jadi beliau menganggap hukum asal bahwasanya seseorang hidup tidak bisa beri manfaat kepada yang sudah mati. Hukum asal. Namun beliau berkata ada dalil dari sunnah khusus haji, ada orang berhaji, dia hajikan orang lain maka bermanfaat. Wal umrah, kalau begitu umrah juga dikiaskan dengan haji karena amalannya mirip. Fa ammal mal, itu amalan badan yang bisa, yang hidup memberi manfaat kepada yang mati, amalan badan tersebut dari haji dan umrah. Fa ammal mal fa inna rajula yajibu alaihi fima lillahil haq min zakat wa ghairiha fayujzihi an yuaddiya ghairuhu bi amrihi. Adapun harta, maka yang wajib bagi seorang adalah terkait dengan hak Allah adalah misalnya zakat, adalah hartanya yang penting ditunaikan. Bisa jadi dia tunaikan sendiri atau orang lain yang menunaikan atas nama dia. Li'annahu innama urida bil fardhi fihi ta'diyatu, karena yang penting yang dimaksudkan adalah hartanya ditunaikan ila ahli, kepada yang berhak menerima. La amalun alal badan, bukan yang dimaksud adalah amal tubuh, amal badan. Beda dengan umrah dan haji, amal badan. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan ini amal badan, amal terkait badan. Ini terkait harta. Terkait harta. Kalau harta, kata beliau yang penting hartanya ditunaikan. Ini hak Allah, hak Allah. Yang penting hartanya ditunaikan. Jadi tunaikan secara logika oke. Siapa yang mau tunaikan? Saya, kamu, enggak apa, atas perintah dia enggak ada masalah. Tapi ketika terkait dengan badan, maka ini asalnya badan orang itu sendiri. Maka hukum asalnya tidak boleh. Maka hukum asalnya tidak boleh diwakili. Tidak boleh diwakili. Kecuali ada dalilnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ada dalilnya dari sunnah. Ternyata ada dalilnya. Ternyata ada dalilnya, yaitu haji. Yaitu haji. Kemudian haji ini pun Imam Syafi'i dalam kitab dia mengatakan haji yang dimaksud cuma haji fardu, haji wajib aja. Haji wajib aja, ya. Adapun haji sunnah, maka beliau mengatakan tidak sampai, ya. Saya bacakan perkataan beliau. Wa inna ma qul dalam wa inna ma qulna bihadza duna ma siwahu, ya. Saya bacakan ini lebih lengkap dari kitab Imam sendiri, ya. Kalau tadi yang ditulis oleh penulis dari kitab lain, yaitu dari Manaqib Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i karya Al-Baihaqi. Saya bacakan langsung kitab karangan Imam Syafi'i langsung. Beliau berkata,
yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amali thalathatun. Ya, mayat mengambil dapat manfaat dari amal orang lain dengan 3 perkara. Hajjun yu'adda anhu, yaitu haji yang dilaksanakan atas nama dia. Wa malun tasaddaqu bi anhu au yuqdha, harta yang disedekahkan sama dia atau untuk menunaikan kewajibannya. Wa du'aun, doa. Fa amma siwa dzalika, adapun yang lainnya, min salatin aw siyamin fa huwa li fa'ili dunal mayyit. Adapun salat dan puasa, kalau seorang ingin berpuasa atas nama mayat, salat sama mayat, maka tidak bisa. Salat dan puasa berlaku hanya pada pelakunya yang melakukannya, bukan atas mayat. Dunal mayyit, tidak bisa atas nama mayat. Kenapa? Jadi ini bukan kirim pahala haji ya, tapi menghajikan atas nama. Menghaji atas nama. Bolehkah kita salat atas nama mayat? Kata Imam Syafi'i enggak boleh. Bolehkah kita puasa nama mayat? Kata Imam Syafi'i enggak boleh. Yang boleh cuma haji. Kenapa haji? Beliau jelaskan. Innama qulna bihadza duna ma siwahu istidlalan bi sunnah fil haji khassatan wal umrati mithlahu wal umratu mithluhu. Kami berdalil dengan ini tidak kami hanya boleh haji saja. Kenapa? Karena ada dalilnya dari sunnah khusus haji. Adapun umrah kita kiaskan. Wa dzalikal wajibu duna tatawwu. Ini pun kami batasi. Yang boleh haji dan umrah ini hanya yang fardu, haji wajib, hanya haji wajib, hanya haji dan umrah wajib. Ya, jadi misalnya bapak kita belum pernah haji, maka kita hajikan. Boleh, karena dia belum pernah haji wajib. Ibu kita belum pernah haji wajib, kita hajikan. Boleh. Tapi kalau bapak kita enggak pernah haji, sudah kita hajikan, atau dia sudah pernah haji, kita mau haji sunnah buat dia lagi, enggak bisa, kata Imam Syafi'i, enggak bisa. Karena kenapa? Imam Syafi'i berpegang dengan dalil-dalil yang datang adalah tentang seorang ingin menghajikan orang yang belum haji. Jadi haji fardu, maka tidak dilanjutkan pada haji sunnah. Nah, para ulama khilaf, bolehkah seorang menghajikan yang mayat dalam rangka haji sunnah atau umrah sunnah? Maksudnya mayat ini sudah pernah haji ketika hidupnya, atau mayat ini sudah pernah umrah ketika hidupnya. Nah, saya sebagai anak, saya ingin hajikan lagi ayah saya, padahal ayah sudah haji. Saya ingin hajikan lagi ibu saya, padahal ibu saya sudah haji ketika hidupnya. Apakah boleh? Kata Imam Syafi'i enggak boleh. Ini khilaf dengan para ulama. Sebenarnya membolehkan, sebenarnya tidak membolehkan. Imam Ahmad riwayat 2, riwayat membolehkan, riwayat tidak membolehkan. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih condong tidak boleh. Beliau mendukung pendapat Imam Syafi'i karena terikat dengan dalil. Hukum asal wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak beramal kecuali untuk dirinya sendiri. Kecuali ada pengecualian adalah haji, dan datang pengecualian haji dalam haji wajib aja, bukan haji sunnah. Jadi beliau kemudian berkata, fa ammal mal li'annahu dzalikal wajib duna tatawwu, yang boleh haji wajib saja bukan haji sunnah. Wala yuhajju ahadun an ahadin tatawwuan. Wala yahujju ahadun an ahadin tatawwuan, tidak boleh seorang menghajikan orang lain karena haji sunnah, tidak boleh. Li'annahu amalun 'alal badan, karena haji dan umrah itu asalnya amal badan. Beda, bukan amal badan artinya untuk diri sendiri. Adapun harta bisa diwakilkan. Fa ammal malu fa innar rajula yajibu alaihi fima lahul haqqu minaz zakat wa ghairiha fa yujzi an yuaddi anhu bi amrihi li'annahu innama urida bil fardi fihi ta'diyat, sudah jelaskan. Adapun harta, yang penting hartanya sampai, mau kau yang sampaikan, orang yang sampaikan, maka tidak jadi masalah. Kemudian beliau berkata, la amalun 'alal badan, karena sedekah itu bukan amalan badan tapi amalan harta. Adapun amalan badan maka hanya boleh haji wajib dan umrah wajib. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun doa, kata beliau, fa inna Allah azza wa jalla nadabal ibadah ilaihi wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi. Adapun doa, Allah suruh ya dalam hamba-hambanya untuk berdoa ya. Rasulullah juga suruh berdoa ya. Fa idza jaza an yud'a lil akhi hayyan jaza an yud'a lahu mayyitan. Wala haqqahu insyaallah taala barakatu dzalika. Ya, maka jika boleh kita mendoakan orang ketika masih hidup, maka ketika sudah meninggal kita boleh lagi mendoakannya, dan insyaallah keberkahannya sampai kepadanya ya. Taib, ini perkataan Imam Syafi'i, berarti 3 hal saja yang sampai. Dari sini kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat, ini masalah khilafiyah, tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya baca Quran, ngirim pahala baca Quran tidak sampai. Ya. Dinukil oleh Nawawi rahimahullah. Nawawi rahimahullah menukil, dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir. Dan dua-duanya adalah ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi
ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Katsir ahli tafsir dan ahli sejarah dari mazhab Syafi'i. Dua-duanya menukil bahwasanya menurut Imam Syafi'i kalau kirim pahala baca Quran tidak sampai. Ingat ini masalah khilafiyah, ada ulama yang membolehkan. Kita tidak berbicara tentang mana yang benar, mana yang tidak benar, tapi kita bicara tentang mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini. Taib. Apa kata Imam Nawawi? Rahimahullah, beliau berkata dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid 11 halaman 58, wa amma qira'atul Qur'ani wa ja'lu thawabiha lil mayyit was salatu anhu wa nahwuhuma famadhabu Syafi'i wal jumhur annaha la talhaqul mayyit. Adapun baca Quran dan menjadikan pahalanya untuk mayat, untuk si mayat, atau salat atas nama mayat, maka menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama tidak sampai kepada mayat. Ini perkataan Imam Nawawi, nukil perkataan Imam Syafi'i. Dan ini menurut dia pendapat Imam Syafi'i, pendapat mayoritas ulama. Demikian juga dalam Syarah Sahih Muslim jilid 1/90, beliau berkata, wa amma qira'atul Qur'ani fal masyhuru min madhhab Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Adapun baca Quran, maka yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i tidak sampai kepada pahalanya kepada mayat. Wa qala ba'du ashabi yasilu thawabu ilal mayyit. Ada sebagian ulama mazhab Syafi'iyah yang mengatakan sampai. Adapun Imam Syafi'i tidak sampai. Jadi benar ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan sampai, tapi kita bicara pendapat Imam Syafi'i. Wa dalilu Syafi'i wa muwafiqihi, adapun dalilnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang mendukung pendapat Imam Syafi'i tidak sampainya pahala baca Quran, apa dalilnya? Qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Tidak ada bagi manusia ganjaran kecuali yang dia usahakan sendiri, bukan usaha orang lain, bukan amal orang lain, amal dia sendiri. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali ada 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladun shalih, jadi ulah anak soleh yang mendoakannya. Di sini jelas Imam Syafi'i pendapatnya baca Quran paling tidak sampai, dinukil oleh Imam Nawawi, dan ini bahkan pendapat mayoritas sekali Imam Nawawi. Demikian Ibnu Katsir menukil dalam tafsirnya, tafsir ayat ini surat An-Najm ayat 39 kita bacakan. Kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi. Demikian juga sebagaimana seorang tidak memikul dosa orang lain, kadzalika la yahsulu minal ajr illa ma kasabahu li nafsihi. La yuhassilu minal ajr illa ma kasabahu li nafsihi. Demikian juga dia tidak menanggung dosa orang lain, dan dia juga sebaliknya dia juga tidak mendapat ganjaran pahala kecuali yang dia kerjakan sendiri. Wa min wa hadhil ayah, ya, dalilnya ini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ya. Wa min hadhil ayah, dari ayat ini istanbata Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil dalil rahimahullah. Wa man ittaba'ahu, demikian juga orang yang mengikuti Imam Syafi'i berdalil ayat ini, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Bahasanya bacaan Quran pahalanya tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim, karena bacaan tersebut bukan amal perbuatan orang-orang yang sudah meninggal, tapi orang yang masih hidup, maka orang meninggal tidak akan mendapatkannya. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Oleh karenanya Nabi tidak pernah menyuruhkan umatnya untuk kirim pahala Quran kepada mayat-mayat sudah meninggal. Wala hathahum alaihi, dan Rasulullah SAW juga tidak pernah memotivasi mereka. Wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima, dan Rasulullah SAW tidak pernah mengarahkan membimbing mereka untuk melakukannya, baik dengan nas maupun dengan isyarat, tidak pernah. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah radhiyallahu anhum, dan tidak diriwayatkan seorang sahabat pun yang menyuruh untuk mengirim pahala atau melakukan kirim pahala Quran kepada mayat. Tidak pernah sahabat seorang pun. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau ngirim pahala baca Quran itu baik, tentunya para sahabat sudah mendahului kita melakukannya. Wa babul qurbat yuqtasaru fihi ala nusus. Ya, adapun bab tentang amal soleh maka harus dibatasi sesuai dengan dalil, tidak boleh berlebihan. Harus ikut dalil. Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisah wal ara, maka tidak boleh seorang menggunakan kias-kias atau pendapat-pendapat. Dalilnya bagaimana, ikuti saja. Fa amma du'a was sadaqatu fadzalika mujma'un ala wusulihima. Adapun doa dan sedekah maka ijma' sampai kepada mayat. Wa mansusus minasyari alaihima, dan ada dalil dari syariat tentang bolehnya hal tersebut. Jadi kita pahami bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat baca Quran tidak sampai kepada mayat
Demikian juga salat atas nama juga tidak sampai, dan dinukil oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Katsir. Terakhir saya ingin menyampaikan beberapa peringatan ya, bahwasanya meskipun Imam Syafi'i, ini pendapat, kita harus munsif, kita jujur. Imam Syafi'i meskipun beliau berpendapat bahwasanya bacaan Quran tidak sampai, tapi beliau menganjurkan kalau seorang baru menguburkan mayat, hendaknya mendoakan mayat dan hendaknya membacakan Quran sedikit. Beliau berkata, wa yustahabbu, kata Imam Syafi'i, wa yustahabbu an yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Dan dianjurkan ketika kita menguburkan mayat atau disukai kita bacakan sesuatu di sisi mayat, bacakan Quran atau menghatamkan Quran bagi mayat. Ini yang dipraktikkan oleh saudara-saudara kita di mazhab Syafi'i, mereka ikuti mazhab Syafi'i. Tapi dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya maksudnya bukan Imam Syafi'i berpendapat kirim pahala, tidak. Tapi Imam Syafi'i maksudnya dengan dibaca Quran ada keberkahan, seakan-akan orang tersebut dapat berkah kita baca Quran. Ya. Makanya Imam Nawawi menukil, wa su'ila al-qadhi Abu Thayyib an qira'atil Quran fil maqabir. Al-qadhi Abu Thayyib pernah ditanya tentang baca Quran di kuburan. Beliau berkata, "Athawab lil qari", jelas. Pahalanya untuk yang baca. Wa yakunul mayyit kal hadir turja lahu rahmatu wal barakah. Maka orang yang mayat tadi seakan-akan hadir mendengar, maka diharapkan dia juga dapat keberkahan. Jadi bukan Imam Syafi'i mengatakan pahala Quran untuk mayat ketika dibaca, bukan, tetapi pahala tetap untuk yang baca, tapi diharapkan dia dapat keberkahan karena kita baca Quran di kuburannya. Jadi baca Quran untuk penghuni kubur. Ini salah pendapat ulama Syafi'iyah dalam rangka bukan untuk merasa baca Quran di kuburan lebih afdal, lebih berkah, baca Quran di kuburan wali, enggak, tetapi dalam rangka orang ini biar bisa dapat berkah dari bacaan kita. Jadi asalnya yang datang memberi manfaat kepada yang sudah yang hidup, memberi manfaat kepada yang sudah meninggal. Sebagaimana kita datang kita doakan. Ya, sebagaimana kita datang kalau kita belum solatkan, kita boleh solat mayat di kuburan dalam rangka untuk manfaat bagi sang mayat. Bukan sebaliknya, cari manfaat dari mayat yang hidup, cari manfaat dari yang mayat. Ini adalah akal yang terbalik. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bab yang lain, itu tentang kuburan dan sekitarnya. Insyaallah masih mungkin ada satu pertemuan lagi atau dua pertemuan lagi kita akan selesai dari kitab ini, dan di akhir bagus sekali kitab ini diakhiri dengan pembahasan tentang akhlak yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Insyaallah pada saatnya kita akan sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa